Ya itu betul sih karena dari role-nya sendiri diubah yang semuanya marksman, assassin berubah jadi assassin dan juga marksman jadi otomatis semua pasif yang dimiliki oleh War X akan bisa dibawakan oleh Yi Sun-shin. Tapi dengan adanya battle di sini, apakah Yi Sun-shin tetap menjadi opsi untuk dipergunakan di Gold Lane? Itu yang kita belum tahu ya. Nah, Dan salah satunya dari Bigetron Alpha adalah kita melihat bahwa mereka juga memaksa untuk menggunakan Cloud. Jadi sempat muncul kan untuk Cloud-nya sendiri. Nah, Cloud-nya Yap. di sini untuk pasifnya sendiri itu udah dikurangin dari 10 stack jadi 5 stack. Jadi lebih mudah untuk menggunakan stacknya ketika ada tim fight yang besar dan apakah itu pas banget nanti untuk Brand sendiri. Dan kita langsung masuk saja untuk fase pick and ban-nya. Link dibuang dan juga Parsha ternyata. Sedangkan tampaknya sudah ada Matilda, sudah di banning juga. Meskipun ada slight adjust untuk Matilda, tapi ya ini hero yang tetap menyakitkan sih untuk dilawan. Jadi mending dibuang oleh Alter Ego Esports Papulung. Yap, ini entah iya ataupun tidak, ini semakin terlihat dengan adanya ban terhadap Link. Kemungkinan mereka ingin menghilangkan satu assassin yang sangat cepat mobilitasnya untuk bisa menghindari juga bagaimana nanti mungkin marksman yang akan digunakan oleh Bigetron Alpha nih Om Wawa. Kenapa? Karena kita balik lagi nih dengan Brand. Kita tahu kalau kita berbicara tentang Cloud, salah satu hero yang bisa dibilang signaturnya juga dari Brand itu sendiri akan menjadi sebuah keuntungan juga. Cuman penasarannya nih Om Wawa, bakal jadi 1-3-1 atau 1-2-2 nih Om Wawa. Iya, saya lebih suka 1-2-2 sebenarnya. Penasaran buat jaket kan? Goldland ya. Betul. Itu dia makanya. Oke, tapi untuk banningnya memang masih banyak banget ya yang lepas Parsha karena di banning juga. Berarti ini ngebuka beberapa lagi. Apakah Xbox juga masih masuk ke dalam pilihan? Karena Xbox dari segi pasifnya ketika lawan sudah ndak overhit, itu udah ndak ada efek slow lagi. Dan Jowhead, kita akan melihat sesuatu yang baru pastinya ya buat di minggu yang ke-7 sekarang, apalagi setelah patch-nya. Karena terlihat memang untuk Assassin di sini satu yang bisa di banning udah pasti dan jelas Link. Karena sisanya kan belum bisa dipakai, masih revamp. Dan untuk yang lainnya dari Marksman, Granger masih dapat juga pasifnya, masih kasih bonus buat dapetin creeps-nya, berarti masih bisa ngejungle. Yi Sun-shin juga tadi sebagaimana yang Talia udah bilang. Jadi, apakah Alter Ego akan mencoba untuk menutup jungler yang lain seperti Harley? Atau apakah ada opsi yang lain juga, Pauvius kah? Ataupun Esmeralda yang tidak disentuh sama sekali Talia? Esmeralda bisa sih, tapi Povius di sini juga masih terbuka Patrick dan Selena. Wow. Patrick dia gas nggak nih? Patrick Beatrix Alter bisa Ego jadi. sih. Karena Patrick juga nggak, Povius juga masih Patrick juga lepas. nggak di ban nih. Yes, betul. Beatrix masih lepas banget. Apalagi dia sekarang kita tahu ya, dengan ada update patch kayak gini, bisa aja Beatrix sudah bukan di mid laner lagi, tapi bakal ditaruh di arah gold lane-nya. Tapi kita bakal lihat nih, Esmeralda atau Poveus, Beatrix. Tapi Selena dari Alter Ego Esports, mereka takut dari early agresifnya Bigetron Alpha kayaknya, di ban makanya. Iya sih, kalau mau ngambil sesuatu barat juga bisa untuk first pick-nya. Kalau Popol Kupas sekarang udah berubah ya, teman-teman semuanya buat role-nya sendiri. Wow. Oke, Aulus first pick Langsung ya. Ini dia, Aulus. Wih, keren, Bakal udah keluar dimainin tuh tadi asetnya Om. Sedap. Oh iya. Tadi udah keluar tuh banner satu kali, keren. Makin memanas lagi minggu ke-7 kita nih. Jadi sebelumnya juga teman-teman semua kemungkinan ya, karena kemarin juga udah ada patch yang terbaru, ada revamp terhadap beberapa hero. Jadi ada beberapa hero juga yang masih belum bisa digunakan ya. Ada Odette, Kagura, Hayabusa, dan juga Lancelot yang memang untuk beberapa saat ke depan ya harus masuk ke garasi terlebih dahulu nih Om Wawa ya. Garasi dulu, diparkir sebentar lah, diparkir sebentar. Dan Diparkir bicara dulu soal sebentar. Aulus, ya bicara soal Aulus, ini di early-nya agak dilemahin dikit, tapi nanti mid game, late game dia bakal kuat banget. Dan Esmeralda dan juga Eve adalah pilihan untuk Alter Ego Esports. Eve yang kita ketahui sekarang, Eve sekarang udah bisa di cancel ya untuk ultimate-nya sendiri, untuk real world manipulation-nya. Jadi sedikit berbahaya, tapi ketika dia lagi pakai real world manipulation terus tercancel, itu cooldown-nya bakal lebih cepat lagi kalau dia nggak pakai semua skill-nya. Jadi ada Esmeralda juga, hero yang cukup tanky ya, dan yang jelas Esmeralda di sini ini juga bahkan sudah bakal menangkal kalau Bigetron Alpha mencoba untuk mempergunakan Provius kalian.
Menggunakan Povius ini bisa banget sih langsung bakal aja di bypass, tapi if di patch perbaruan adjustment sekarang bisa dibilang if mengalami nerf gak sih? Tapi bakal kita lihat aja bagaimana performanya. Tapi udah ada Baxia dan juga Rafaela. Berarti Povius bukanlah priority pick bagi Bigetron Alpha. Mungkin mereka udah pede dengan adanya Baxia, dengan adanya seperti dibilang Dominance Ice gratis. Mereka udah cukup untuk mengcounter keberadaan dari seorang Esmeralda. Ya, dan sebetulnya Gimana ya? jangan dilupakan juga ini sustain lawan sustain loh kalau kita lihat sekarang. Iya. Yang kemarin kan burst damage, ini hero dari Bigetron Alpha siapa yang bisa di burst kecuali Rafaela? Baxia tanky, bahkan bisa jadi jungler juga. Aulus juga demikian, dia tebel, dia strong, dan pasti gamenya ini pengen banget dibawa sama Bigetron Alpha masuk ke mid game dan juga late game. Jadi Beatrix kalau mau yang bisa menerobos semua damage ke bagian belakang, Xbox. sustain lagi. Durability Oke. lagi. Durability Oke. lagi nih Om Wawa. Oke, aku pasti akan sangat-sangat suka sekali kalau ada Kari nantinya yang di-pick, entah itu dari masing-masing tim ya. Udah lama sekali aku tidak melihat hero tersebut ya. Oke, Kari ya. Bisa sih, karena marksman juga Hancur semua kan Om ya. Hancur semua ini untuk armor-armornya nantinya apabila bertemu dengan Kari. Tapi walaupun agak sedikit sulit ya bagaimana, karena untuk Phantom Stepnya sendiri hanya itulah untuk escapability yang dia miliki. Mungkin Speedy Like Willa juga ya bisa menambahkan movement speednya. Tapi ya kita lihat aja bagaimana apakah hero itu akan keluar atau tidak nih setelah patch yang diberikan kemarin ya Wawa. Iya. Dan baitingnya dulu nih, mau ke arah mana? Masih untuk Nathan. Oke. Nah kan? Sudah mulai Ranger menarget ke masih marksman kah Alter Ego Esports? Karena dengan ditiadakannya Nathan ini masing-masing belum punya ini loh. Yang punya Jungler. core utamanya ya, Mbak? Betul, Benedetta juga masih terlepas sampai sekarang untuk Benedettanya. Ruby masih ada, Cloud masih ada. Cloud masih ada. Iya. Wow, ini banyak banget ini. Your team is Lunox. banning. Oh. Yes, Oke, salah Lunox. satu yang bisa nge-burst down langsung aja dibuang dari Bigetron Alpha. Tapi ini dengan adanya perubahan patch yang sekarang ya, ini gameplay dari Bigetron Alpha dan juga Alter Ego kalau kita lihat bener-bener berubah. Udah nggak ada Ruby lagi, Benedetta seperti yang Om Wawa dan juga Papulung bilang. Dan bahkan hero-hero seperti Marksman yang menjadi buff sekarang belum terlihat nih eksistensinya. Nathan yang udah berubah, udah nggak hybrid lagi, sekarang jadi physical, malah justru di-ban dari Alter Ego, nggak mau digunain. Papulung. Yap, ini mereka masih berpikir keras lagi siapa. Your Oh, team Kimi is ternyata. Ya, Kimi. Kimi Wow. punya range dan Kimi bagus banget untuk melawan hero melee seperti Xborg dan juga Esmeralda ya, karena dari range-nya sendiri dari 5.0 ke 5.5 itu range yang lumayan banget, dan itu tarik ulur dari Kimi sambil memberikan constant damage itu bakal sakit banget. Dan ya Alter Ego Esports mereka sudah melakukan banning juga terhadap Kimi yang kemungkinan besar kalau dipakai akan ditempatkan sebagai gold laner. Last ban Bigetron Alpha tanpa Lunox. Kali ini Alice kah? Atau Udah penasaran. ada yang lain Penasaran. lagi? Iya. Ini benar-benar baru lagi sih Pak Bulung. Iya loh. Ini beda lagi masalahnya, pola-pola permainan hero-hero yang dipick juga, dan Granger menjadi korbannya. Oke, siapa yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego Esports? Walaupun untuk Xbox sendiri masih bisa untuk menjadi jungler utama, cuman masih tetap efektifkah setelah adanya perubahan dengan patch yang ini? Lalu efektifkah dengan melawan hero-hero yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha nih Talia? Iya, apalagi melihat dengan adanya Baxia, Aulus, dan juga Rafaela ini sejauh ini kita melihat dari Bigetron Alpha sendiri, mereka benar-benar secure ke arah hero-hero tebelnya. Bahkan Aulus bisa dibilang late game insurance banget bagi Bigetron Alpha. Jadi, apakah yang akan dijawab oleh Alter Ego Esports, Angela? Wow, ini bakal digunakan sebagai Angela Roamer yang pasti. If Dira mid lane, jadi dari kedua belah tim masih menyembunyikan banget nih siapa yang akan menjadi junglernya. Cloud, Yishunshin, Roger. Aku penasaran banget sih ngeliat Yisunshin ya Om Wawa. Sama sih antara Yusunshin, kalau enggak ya Cloud. Cloud juga oke. Tapi sebagai gold laner ya. Karena ini pertarungan antara durabilitas dan ya kalau sampai yang keluar juga misalnya Yusunshin dan dia gagal buat nge-burst satu hero, ini bakal langsung dibalikin sama Alter Ego Esports. Jadi pilihan yang cukup berat sebenarnya. Satu Chang'e
ke defense. Yang terakhir, siapa yang bakal jadi jungler? Aulus kah sebagai jungler? Last pick. Itu dia, Cloud untuk ternyata. gold lane. Oke, luar biasa. Saya suka meta yang sekarang, Mbak Ulung. Akhirnya keluar lagi ya. Akhirnya Cloud dari Brands, harusnya ya ini untuk Brands gitu. Karena ini adalah salah satu signature hero yang bisa dimainkan oleh Brands sekarang. Mungkin Aulus nantinya akan menjadi jungler di area mid untuk bisa membombardir juga bagian pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Alter Ego, siapa lagi? Kalau bisa dibilang dari 4 hero ini aja, mereka belum punya damage yang benar-benar cukup untuk bisa melakukan pertempuran dengan Bigetron Alpha. Mereka masih butuh damage nih Om Wawa. Iya, gue setuju sih. Mereka butuh sesuatu yang bisa melompat ke bagian belakang juga. Kalaupun nggak melompat ke bagian belakang, at least tarik ulur. Karena dari Bigetron Alpha mereka udah punya hero-hero yang nge-defense. Ada Chang'e-nya di sana dan Benedetta ternyata pilihan terakhir. Berarti di sini sebentar, Bene-nya jungler. Let's see, Mbak Ulung. Oke, tuh coba lihat Ahmadnya udah mulai minta tos juga ke teman-temannya. Berarti teman-teman semua, ini dia 5 hero yang akan berlaga untuk masing-masing tim di match pertama, game pertama kita setelah patch terbaru muncul. Seperti apa lagi pola permainan yang akan dipertontonkan oleh masing-masing tim. Jadi kalian pendukung dari Bigetron Alpha, kalian semua pendukung dari Alter Ego, langsung aja banjirin kolom komen kita, berikan dukungan kalian. Kalaupun masih ada setelah patch terbaru ini, masih ada juga provokator-provokator di luar sana di kolom komen yang sedang mencari perhatian. Yuk kita timpa aja mereka, kita tiban aja mereka dengan komen-komen ye. Kita anggap aja mereka tidak ada nih ya, kita anggap aja gitu ya. Oke, kalau begitu Talia dan juga Om Wawa. Oh, oke. Tapi barusan aku mendapat sedikit informasi nih, kalau misalnya kita akan melakukan sedikit remake ke gamenya nih, Om Wawa. Ya, jadi dengan ada remake, mari kita bahas-bahas sedikit dari soal draft dulu ya. Dari draftnya, jujur ya, gue suka dari Bigetron Alpha, Sinta kenapa ya? Mereka kuat banget dari segala lini ya. Mereka punya Baxia, Romer yang bakal fleksibel banget mengisi bagian mid lane, bakal bisa cepat untuk membackup juga ke arah dari Branch yang stay di gold lane. Masih ada Aulus yang bisa jadi sebagai jungler ya. Ini kita nggak tahu nih siapa yang bakal jadi jungler antara Aulus ataupun Cloud. Oke, jadi di sini masih bisa berubah-berubah teman-teman semuanya. Kalau Aulus yang main di jungler, dia bakal bagus banget juga. Karena kalau dari Aulusnya cepet buat dapetin ultimate level 4-nya, ada Ying Charge-nya, dan setelah itu bisa backup teman-teman yang lain yang berada di XP ataupun di gold lane, itu damage-nya bakal gede banget, terutama untuk pasif dari Aulus sendiri. Dan jangan lupakan Rafaela di sini juga menambahkan movement speed untuk bisa mengejar. Jadi untuk closingannya sendiri ada Chang'e bahkan untuk ke defense. Oke, jadi banyak banget sebenarnya peralatan yang bisa dipergunakan oleh Bigetron Alpha. Sedangkan bagi Alter Ego sendiri, mereka punya beberapa stopper, Eve, Esmeralda, X-Block Angela, Benedetta. Tapi menurutku ketika gamenya terlalu dibawa nanti sampai ke late game, mereka akan mengandalkan siapa untuk source burst damage-nya? Apakah mereka hanya akan mengandalkan Esmeralda? Karena untuk Xbox sendiri ini udah pasti nggak akan memberikan efek slow lagi setelah patch yang sekarang. Jadi sulit nantinya untuk Xbox yang kita tahu Xbox ketika sedang laning itu pasti nge-pressure. Cari pasifnya yang kalau kalian itu ada max di atas kepala kalian, itu kalau udah overhit, itu kalian pun kena efek slow kalau penuh. Nah sekarang udah ada efek slow, jadi lawan otomatis akan bisa lebih jauh lagi untuk mundur ke belakang, lebih mudah lah. Dan dengan tanpa adanya hal tersebut, belum lagi dengan komposisi seperti ini, Alter Ego, kalau mereka bisa dapetin di early phase-nya dengan cepat, itu bagus banget. Early phase, di 5 menit yang pertama, karena mereka butuh banget sih. Mereka butuh buat scale up itemnya jadi dengan sangat-sangat cepat sekali, bahkan closing gamenya dengan cukup cepat di 15 menit sampai dengan di 18 menitan. Karena semakin lama ya kita tahu lah bagaimana Cloud di sini, Cloud lu kasih spacing, dia dapetin golden staff juga yang sudah di-reduce dari segi goldnya 100 ya, memang gak terlalu besar tapi lumayan kan. Golden staff udah di-reduce, dia dapetin juga dari Demon Hunter Sword. Itu 2 item yang sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Cloud nanti kita lihat.
Iya, apalagi ditambah dengan kalau menurut aku ya, ini kalau misalnya Aulusnya yang bakal dijadikan sebagai jungler dengan adanya Retribution yang sekarang ini bisa dibilang dia mendapatkan 4% level dari HP-nya itu bakal enak banget sih kalau di tengah hero-hero seperti Aulus yang bisa dibilang cukup tebal dan Brans menggunakan seorang Cloud udah nggak usah menjadi pertanyaan lagi bagi kita semua sedangkan Brans yang memang dikenal dengan Master of Marksman menurut aku dengan adanya item-item seperti yang Wawa tadi udah bilang banyak yang menjadi diskonan istilahnya dia bakal lebih jadi cepet banget ditambah di arah gold lane pasti dia bakal kaya dan kalau misalnya Brans ini nggak diberhentiin dengan cloudnya nggak coba untuk diganking nggak coba untuk di pressure dari sisi gold lane yang menurut aku ini bakal bahaya banget sih bakal sangat amat menyulitkan gitu menurut Papulu gimana? Ya gimana ya untuk Brand sendiri dengan cloudnya. Oke, dulu kita berkaca bagaimana dia menjadi jungler dengan cloudnya. Dia punya mobilitas yang sangat tinggi, tapi sekarang dia berada di gold lane. Dia tinggalkan lane-nya berarti akan ada space yang terbuka. Dia tinggalkan lane-nya berarti akan ada sebuah space yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk bisa langsung menabrak masuk ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan pergerakannya mungkin nggak bakal secepat dulu yang mungkin mendadak dia bisa masuk ke menuju ke arah XP lane. Oke, kalau untuk ke area mid, tapi untuk ke XP lane ya kita lihat aja bagaimana nanti timing-timing yang akan mereka gunakan, bagaimana nanti mobilitas-mobilitas yang akan mereka pertontonkan. Karena pastinya kebanyakan kalau menurut Pulung nih Om Wawa ya, kayaknya branch-nya yang akan disamperin, branch-nya yang akan dilindungin untuk beberapa saat, tapi tidak akan sesering bagaimana volume di saat dia untuk menjadi jungler kemarin karena ya itulah hal yang akan terjadi kecuali kalau 2-2-1 berjalan nih. Nah, atau Kecuali kecuali cloudnya di jungle. Iya, kecuali kalau emang cloudnya juga di jungle. Lalu ada Aulus juga di tempat yang berbeda, entah di XP ataupun di core lane seperti itu Talia. Iya, jadi kita bakal lihat aja nih bagaimana ya strategi dari kedua belah tim karena balik lagi kita di sini hanya mencoba untuk menganalisa atau memprediksi sesuai dengan apa yang ada di patch sekarang tapi strategi atau gameplay masing-masing tim pastinya ini tergantung banget sama coach mereka. Kita aja masih nggak tahu nih siapa yang bakal menjadi jungler, siapa yang bakal menjadi gold lane karena dengan ada perubahan patch yang sekarang itu kayak Aulus juga sangat memungkinkan gitu untuk menjadi jungler. Tapi tanpa berlama-lama lagi nih Pak Pulung dan juga Om Wawa, langsung aja kita terjun ke Land of Dawn di game kita yang pertama. Match kita yang pertama antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Yap, dan bener aja Aulusnya yang menjadi jungler, Aulusnya yang membawa retribution. Hei, udah ada battle lagi dari emot. Teman-teman semua, siapkan diamond-diamond kalian. Ini baru mulai, udah ada battle emot volume yang kedua nih ya. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak ya? Sedap kali nih Talia. Iya, dan lihat bagaimana dari Leo Murphy masih bersama dengan gameplaynya dia dari dulu. Walaupun dia menggunakan Angela, dia berusaha untuk merusuh, berusaha untuk nge-invade. Yang mana battle ini yang pasti dia harus benar-benar mengumpulkan itemnya dulu. Karena Aulus sekarang dengan ada patch yang berubah, dia lebih sustain di area late game. Dan lihat 2 versus 2 di area top lane-nya Brans. Mencoba untuk ditemenin dulu pas pump Brans. Supaya Brans ini jadi. Karena ya bisa dibilang marksman sekarang tuh menjadi kunci Pak Pulung. Yap, dan sekarang lihat aja, udah ada 2 hero yang berdekatan dan Branch-nya kemudian langsung dijaga dengan ada Rafaela. Tapi Angelanya mulai mengganggu. Leo Murphy nggak ingin melepaskan begitu aja untuk Branch-nya. Bisa tiap saat maju ke bagian depan dan juga mengumpulkan stack demi stacknya. Walaupun stacknya untuk sekarang juga udah dikurangi 50%. Bagaimana dengan 10 menjadi 5. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Cloud-nya. Bisa tetap mempertahankan stack. Cepat untuk masuk ke dalam team fight-nya. Tapi Esmeralda sekarang mulai maju ke bagian depan. Stacknya dari Art of Tiberia tadi mulai didapatkan kembali. Terus memberikan tarian lewat Stardust Dash. Tapi First Blood-nya entah bagaimana ceritanya di bagian tengah. Kelar sudah satu player dan First Blood-nya menjadi milik Alter Ego Esports Talia. Yes, dan masih mencoba langsung di take over aja dari Crab Wolf-nya oleh seorang Bans. Masih bisa untuk mengamankan satu objektif. Tapi sebelum itu kita ada game in pause sebentar. Dimana tadi di arah mid lane ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Rainbow bisa diculik Om Wawa. Ya, ada ganking yang terjadi sebenarnya ya, 2 lawan 1 dan Rainbow memang dengan Chang'e-nya dia nggak bisa kemana-mana karena untuk escape sendiri ya nggak punya juga.
Sedangkan tadi yang menarik banget ya, gold lane. Ini dia untuk gold lane, duel yang terjadi. Sama-sama untuk gold lanernya. Ditemenin dengan healernya juga. Dengan roamernya. Satunya Rafaela, satunya ada Angela. Tapi memang dari Alter Ego Esports, mereka tahu banget bahwa mereka harus bisa memenangkan di gold lane. Setelah mendapatkan Rainbow tadi di mid lane, kita melihat di minimap sudah ada 4 orang yang sedang bersiap-siap untuk melakukan ganking di gold lane. Jadi ini harus berhati-hati banget, terutama untuk Branch ya, karena dia akan di pressure habis-habisan. Dan Alter Ego ini mereka sangat mantap sekali sih dari segi pergerakan mereka, karena mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mereka harus nge-shutdown di laning yang mana, dan gold adalah pilihan untuk Alter Ego, Pak Pulung. Yap, level 3 dan juga level 2 itulah level yang udah didapatkan oleh pemain Alter Ego Esports yang berada di area Colle, tapi Branch-nya diusir mundur kembali. Coba lihat, ada 2 orang yang terus memberikan gangguan. Yang kita pikir dari tadi adalah 2-2-1 itu dari Bigiton apa, tapi ternyata Om Wawa mungkin bisa dibilang untuk di awal game ini dilakukan oleh Alter Ego. Coba lihat, Esmeralda udah setebal itu, tapi udah ada Angela juga yang memberikan backupan, memberikan perlindungan. Ada Baxia yang kali ini langsung mundur, balik kanan lagi, balik arah lagi, nggak bisa terlalu maju. Ada Rafael yang sekarang mulai diberikan gangguan, tapi Nino hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Rafaelanya. Rafaelanya masih bisa selamat dan kabur dari area tersebut, di mana Blazing Duet pun langsung dilakukan di bagian atas, Talia. Blazing 2 dilakukan untuk nge-clear wave minion aja. Sementara itu Cloud-nya mencoba untuk kembali lagi untuk mengumpulkan mananya. Sedangkan di area bottom lane 1v1 situation antara Ripo dan juga Pai. Yang mana Baxia dan juga Xbox bisa dibilang dua-duanya kuat. Karena walaupun Xbox bisa melelehkan hero-hero melee, tapi ingat Baxia ini benar-benar tebal banget. Dan di area mid lane kita melihat bagaimana Rainbow mencoba untuk diharas dan lagi-lagi berhasil untuk diculik oleh teman-teman Alter Ego. 2 kali terpick off di area mid lane. Ini bukanlah hal yang baik bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, dan itu adalah Rainbow. Kita kenal Rainbow, salah satu player yang memiliki positioning yang sangat baik. Tapi sekarang coba lihat, ada sebuah pergerakan dari Leo Murphy-nya, langsung dibalaskan keadaannya, tapi langsung dilompati begitu aja dengan Falling Star Moon. 3 player tadi dari Bigetron Alpha langsung terkonek, tapi untungnya mereka masih bisa selamat, mereka masih bisa pergi, dan juga Esmeraldanya tidak ingin terus melanjutkan lagi bagaimana apa yang dilakukan, karena ada wave minion di bagian atas yang memang akan menabrak masuk ke arah outer turret miliknya, Talia. Yes, dan Ahmad sudah mendapatkan Clock of Destiny-nya. Dan kali ini melihat bagaimana dari Kaye yang mencoba untuk menzoning balik Nino. Dan di patch yang baru kali ini adanya turret reduce damage yang udah dikurangin ke arah hero. Jadi ini membuat kali ini hero-hero yang tipis bisa banget untuk di dive in. Gak heran Rainbow di arah mid lane, dia kalau sendirian ini bisa menjadi santapan yang lezat. Dan lagi-lagi Rainbow Manipulation mencoba untuk mendapatkan sebuah Rainbow, tapi masih bisa untuk diselamatkan aja, di cancel karena sudah ada bottle juga di sana yang ingin menghalau pergerakan dari Eve-nya. Tapi orange buff-nya coba untuk di take over, sudah datang Ripo kali ini. Alex Van de Bloy dikeluarkan, Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan orange buff-nya, Pak Pulung. Yap, itu dia, satu lagi orange buff pun tadi hampir aja mereka bisa mendapatkan begitu banyak sebuah aksi perlawanan. Tapi sekarang udah ada flicker yang sudah dikeluarkan begitu aja. Oli baptismnya connect sedikit lagi, itu ada Xbox ya, langsung menjadi santapan dari Aulus. Sementara untuk Benedetta udah dimasukin oleh Angela, akankah dia masuk ke bagian dalam untuk mengejar ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Turtle terbuka bebas. What happened? Turtle-nya mendadak langsung diamankan oleh Bottle. Bottle-nya mengamuk. Ada Yip yang udah menjadi korban tambahan. Tapi sekarang Baxianya udah gak kuat lagi menampaknya. Damage yang dikeluarkan juga oleh Leo Murphy ataupun dari Sally Boy-nya. Udah ada Leo Murphy di dalam tubuh dari Sally Boy. Mereka berdua melakukan kombinasi dengan begitu indahnya, walaupun ada Turtle yang menjadi korban, Talia. Yap, walaupun dari Leo Murphy juga sudah melakukan flick out ke arah belakang untuk mempertahankan nyawanya, tapi itu berhasil. Rainbow fast check aja, nggak bisa untuk mencuri dari purple buff lagi karena sudah diamankan juga oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Sementara kita memasuki menit yang kelima, sebentar lagi memasuki menit yang keenam. Ini udah pasti dari Branch-nya ditemenin oleh Kaye, terus di arah top lane udah kaya banget, dan lagi-lagi Blazing Duet memporak-porandakan formasi dari Nino. Ninonya harus mundur dibantu oleh Sally Boy, sementara lagi Alex Van de Bloy benar-benar mengincar karena seorang Branch sudah langsung flick out ke arah belakang. Tanpa lama-lama lagi dia berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, tapi Rainbow Manipulation sudah hadir dan membuat Branch harus menelan kekalahannya. Kaye ya berusaha untuk selamat keluar dari papan caturnya, dan di sisi lain Ripo benar-benar mengincar karena seorang Pai. 1 lawan 2 benar-benar terus sandwich dan gak bisa kemana-mana lagi, harus dipanis. Tapi begitu juga dibayar dengan di area top lane. 2-1 kali ini, Pak Pelu.
Ya bahkan sekarang coba kita lihat 1, 2, 3, 4 hero sekaligus. Satu jungler utama, speakernya terus dikeluarkan. Panik gak? Panik gak? Panik lah. Dengan adanya 4 player yang ngegas seperti itu. Belum lagi dengan Argo Turrets yang damage-nya sudah mulai berkurang. Berarti bersiaplah hero-hero yang berjaga sendirian. Kalian akan dipush habis-habisan oleh hero lawan. Alexa Van de Blom pun langsung dikeluarkan aja. Orespa pun kali ini, tapi masih ada Rafaela di sana. Masih bisa mereka memberikan sebuah perlindungan, tapi bisakah untuk kali ini? Tapi Nata tidak. Dengan ada orange buff yang diambil, berarti untuk Aulusnya harus mencari farmingan ke arah yang berbeda. Om Wawa 6 menit 50 detik. Hal yang dilakukan oleh Alter Ego Sport dan juga Bigoton apa? Mereka saling berpalas-palasan aja Om Wawa. Ya, gue suka dari Alter Ego, mereka tahu banget kekuatan masing-masing hero mereka, langsung pressure, tekanan demi tekanan dari Alter Ego Esports dan membuat mereka bisa mengendalikan jalannya permainan at least untuk yang sekarang. Jadi tugas utama yang lain dari Alter Ego adalah mereka juga nggak boleh dapetin dari point kill juga, mereka harus fokus untuk mendapatkan turret demi turretnya. Karena sementara waktu memang mereka bisa menang, tapi lihat bagaimana objektif untuk Turtle ini masih bisa juga dicuri oleh Bigetron Alpha. Jadi Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh sebenarnya Pak Pulung. Yap. Karena dari tadi juga ada satu turtle yang dicuri, lalu sekarang juga ada free turtle yang didapatkan, lalu sekarang Leo Murphy udah mulai masuk lagi ke dalam tubuh dari Sally Boy-nya. Engkau mau pergi kemana Aulus? Aulusnya digas habis-habisan. Ada yang Fury pun udah dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun terhadap Sally Boy dan juga Leo Murphy yang bersiap untuk langsung memberikan serangan habis-habisan Talia. Yes, dan kali ini dari Ahmadnya juga justru masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Satu objektif outer turret di arah top lane sudah berhasil untuk dirontokkan. Bigetron Alpha kali ini melihat di arah bottom lane, Ninonya benar-benar kejar banget oleh seorang Brans dan juga KYY. Masih bisa untuk membuying time aja dan bakal dibalikin dengan ada satu buah Volley Star Moon. Saliboy mencoba untuk mendive in ke arah seorang Pan. Benar-benar ngincar banget dan bahkan sudah ditambah dengan ada hardguard dari celah Bransnya. Harus tumbang. Nino kali ini langsung flick out ke arah depan menjadi front laner, ditambah lagi dengan ada satu buah reward manipulation membuat pergerakan dari Bigetron Alpha benar-benar slow. Rafanya sudah tumbang. Kali ini Rainbow dan juga selanjutnya bakal ada battle dari ini dia. 4 pemain dari Bigetron Alpha harus dihilangkan di Land of Down, Pak Pulung. Gue nggak ngerti lagi ngeliat Alter Ego main seagresif ini dengan ada Angela, ada Benedetta. Mereka emang ingin early game. Mereka ingin permainan ini gak sampai ke late game. Ada marksman, ada fighter-fighter juga. Durability akan semakin kencang lagi. Mereka mau permainan ini selesai dengan sangat cepat. Udah ada Lassie Sanity meledak sudah. Tapi Baxianya, Riponya masih sangat kuat untuk bisa mempertahankan area dari outer turret yang ada di mid untuk saat ini Talia. Yes, dan kali ini sudah ada Meteor Shower juga benar-benar membuat dari Ahmadnya. Kali ini harus ditumbangkan, gak bisa lagi untuk mengelak. Sementara kali ini Turtle-nya sudah berubah menjadi Bapak Lord. Dan di menit yang ke-9 ini bakal menjadi change besar banget bagi Alter Ego jika mereka ingin langsung mengamankan ke arah Lord-nya, Om Wawa. Ya, karena secara item junglernya cukup terpaut satu item sebenarnya. Endless Battle belum selesai. Dan juga Sally Boy sudah menyelesaikan item 3, War Axe, Bloodlust, dan juga Brute Force. Dia sudah super licin banget untuk bisa dikejar. Jadi bisa memancing perhatian untuk Bigetron Alpha sendiri. Sedangkan Brans ini butuh waktu banget. Memang sudah punya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Tapi dia butuh item untuk ke defense. Dan sekali lagi, dengan adanya Eve, ketika totalitas sudah dibuka oleh Bigetron Alpha, mereka nggak boleh mundur sama sekali. Mereka harus tetap maju, kita lihat. Panik gak, lagi-lagi tuh taunting. Tapi sementara itu sudah ada di arah mid lane, pertempuran lagi. Meteor Shower sudah di pop up dan pastinya Ripo menjadi samsak bola-bolanya di arah depan. Tapi ternyata masih bisa untuk langsung di heal dan dibantu oleh pergerakan movement speed dari KYY. Berhasil untuk menyelamatkan seorang diri nyawanya. Tapi Nino di sisi lain mencoba untuk dikenakan dengan Holy Baptism. Tapi ternyata gak kena, Ninonya masih bisa kabur blazing duet ke arah depan. Kali ini dari Leo Murphy-nya gak bisa untuk langsung ditumbangkan karena dia langsung mendapatkan hard guard. Sementara itu buat menjadi incaran, Sally Boy mencari lini terdepan sementara dari Ahmadnya di posisi belakang, posisinya bagus banget dan bahkan langsung membuka reward manipulation buat oleh kewalahan dan kali ini masih bisa selamat ke arah belakang. Alter Ego cukup membuat formasi dari Bigetron Alpha semuanya mundur ke base-nya, Pak Pulung.
Ini bener-bener dibalikin sama alter ego loh. Semua source skill dari Bigetron Alpha udah dikeluarin loh tadi. Coba lihat bagaimana basic attack dari Cloud-nya, bagaimana satu Blazing Duet udah dikeluarkan juga. Tapi ternyata dari pemain alter ego mereka menahan, malah mereka ngebalikin semuanya masuk ke dalam dari base turret-nya. Di bagian tengah sebuah serangan kembali dilakukan, ada Holy Baptism, gak kena ke arah siapapun. Benedetta udah set up posisi akan langsung digas, tapi ternyata itu malah nge-trigger satu Blazing Duet dari Cloud-nya. Ini akan menjadi sebuah informasi untuk pemain alter ego eSport, entah mereka sesaat lagi akan melakukan sebuah inisiatif yang pastinya tidak akan ada Blazing Duet yang bisa mengelabui itu semua, Thalia. Yes, ditambah lagi kali ini sudah ada Lost Insanity ke arah depan. Kayaknya langsung flick out, benar-benar menghindari ledakan maut dari seorang Xbox. Sementara Ripo menjadi tanker, menjadi frontliner, berusaha untuk menzoni kembali pemain dari alter ego. Tapi masih mau lebih dari Celiboy-nya, dia berusaha untuk melakukan pengecohan dive in, tapi mundur lagi dengan cepatnya. Sementara itu Nino mencoba untuk menjadi absorb damage, semuanya harga sudah langsung dilakukan oleh seorang Celiboy. Terkena meteor shower tapi masih bisa untuk ditahan aja. Dan Alexa final blow-nya bisa mengincar ke arah satu nyawa, yaitu Rainbow. Rainbow-nya harus dipanis dan 1 lawan 2 di arah depan. Lihat bagaimana Ripo kali ini ditumbangkan. Battle menjadi next target, tapi Leo Murphy terkena Blazing 2 dari Brass. Tapi justru dia masih bisa bertahan. Dan Celiboy berusaha untuk membantu, tapi ternyata Angelanya harus ditumbangkan. Gak bisa lagi untuk kabur dari Blazing Duet seorang Brans yang pedih banget, Pak Pulung. Balik lagi ada 3 hero untuk Bigetron Alpha yang udah dihancurkan, sementara 2 untuk alter ego eSport. Tapi melihat kalian semua dengan momen yang sangat cepat, dengan CC dari pertarungan ini yang bisa dibilang bagaimana tensinya ini kenceng banget. Kalian bisa melihat lagi di Snake Video, jadi jangan lupa untuk langsung download aja di App Store dan juga di Play Store dari Snake Video nih teman-teman semua. Dan Lord udah terbuka dengan begitu lebarnya. Akankah alter ego eSport mau memancing? Tapi ternyata tidak. Mereka belum mau mencolek ke arah Lord ini nih Om Wawa. Tapi untuk Cloud-nya udah berasa nih Om Wawa damage-nya. Udah berasa pakai banget sih sebenarnya. Dan kita bisa lihat bahwa dari alter ego kalau mereka jalan sendiri-sendiri dan bisa terpick off adalah momen banget untuk Bigetron Alpha. Apalagi mereka punya Cloud, late game insurance-nya yang sudah mulai menyala. Bahkan itemnya sendiri sudah punya Athena Shield menuju ke Wind of Nature, Pak Pulung. Yap, itu dia. Holy Baptism-nya langsung kena, tapi ternyata Blazing Duet langsung connect ke bagian depan. Sedikit lagi tersisa dari Xbox-nya. Hanya saja dia masih belum bisa mendapatkan satu player pun dari alter ego eSport. Masih bisa selama sementara pertarungan terjadi lagi di bagian tengah. Udah dari luar langsung dikeluarkan begitu aja. Dikejar bisa-bisa Nino-nya terus memberikan Stardust Dance-nya. Masih ada Baxi yang berusaha untuk melindungi pergerakan dari Cloud. Akankah dia mengorbankan diri? Dapat raja. Langsung mengorbankan diri agar bisa satu playernya selamat. Hanya saja untuk kali ini the power of X-nya mengamuk sudah Aulus. Udah ada 2 player yang berhasil dia dapatkan juga, Thalia. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Aulus, dimana lihat bagaimana dari battle-nya, lifesteal-nya. Karena orange buff-nya kali ini sudah cukup sakit banget. Maksudnya kayak cepat banget dari lifesteal-nya, tapi player gold mandiri kali ini Celiboy masih memimpin dengan adanya dia yang selalu dimasuki oleh Heartsguard. Ini membuat Celiboy-nya susah banget untuk dihentikan. Tapi kali ini dari Bigetron apakah bakal mendapatkan Lord tanpa ada terjadi kontes karena Nino ternyata terlambat untuk langsung mencoba mengganggu keberadaan dari Lord yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, tapi sebelumnya ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena Bigetron Alpha di mereka ditekan habis-habisan dari awal, dari menit awal. Tapi sekarang Lordnya berhasil mereka ambil. Mereka mendapatkan daya dobrak baru. Mereka bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari alter ego. Lordnya di bagian tengah. Electro Final Blow dikeluarkan guna untuk memberikan damage terhadap Lordnya. Ada Fire Missile yang terus dikeluarkan juga. Terlihat Rafaela ingin maju ke bagian depan dengan digunakan oleh KYY. Udah ada Cloud juga di bagian belakang. Siap untuk maju dengan satu setup dari Blazing Duetnya. Tapi ternyata mereka semua kehilangan Lordnya. Belum ada satu turret pun yang berhasil dihancurkan lagi. Tapi di bagian tengah kayaknya akan direlakan aja nih Thalia. Direlakan aja, nggak bisa untuk dikontes oleh alter ego eSport karena mereka memilih untuk langsung memanage 3 wave minionnya aja agar nggak langsung mendobrak ke arah ini turret milik alter ego eSport. Dan di menit yang ke-15 ini setelah tadi Bigetron Alpha tertinggal cukup jauh dari segi networknya, sekarang perlahan-lahan udah mulai mengejar lagi, bahkan hanya berbeda 1000 aja Om Wawa.
Ya ini udah mulai serem sih buat Alter Ego Esports karena mereka udah nggak bisa lagi memberikan one hit shot ke arah Bigetron Alpha. Jadi tarik ulur bisa banget dilakukan. Mereka punya Repo untuk garis depannya, mereka punya Battle juga sebagai juggler. Dan jangan lupakan di sini Brans bisa masuk sewaktu-waktu untuk melakukan Blazing Duet dan itulah yang terjadi sedari tadi. Alter Ego Esports team fight mereka selalu terpisahkan dan Sally Boy bersama dengan Angela tiganya berada di bagian belakang ya acak-acak oleh Brans. Jadi Alter Ego Esports mereka harus bisa juga untuk menetralkan Brans. Setidaknya dengan tumbangnya Brans ini akan membuat daya gedor dari Bigetron Alpha akan sedikit menurun lagi, Talia. Yes, dan bahkan dari real time win probability-nya kali ini yang tentu saja presented by Samsung Galaxy A series 57% di tangan Alter Ego, tapi hanya selisih yang tipis aja oleh Bigetron Alpha. Dan dengan adanya satu buah momentum atau minor mistake yang dilakukan oleh Alter Ego Esports, ini bukanlah hal yang gak mungkin oleh Bigetron Alpha langsung ngebalikin keadaannya. Apalagi dengan adanya Brans, Marksman, dengan adanya Aulus, Late Game Insurance di menit yang ke-16 ini udah bisa menjadi jaminan bagi teman-teman dari Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, nih gue mau ngeliat bagaimana dari Bransnya. Sini Cloud-nya masalahnya udah sangat-sangat berasa. Bahkan tadi Esmeralda aja yang ditembakin dia. Itu pelurunya udah memberikan damage yang sangat-sangat mengerikan loh. Bagaimana tinggal positioningnya aja, bagaimana tinggal timingnya aja, bagaimana setup war dari mereka, dari kedua tim ini untuk bisa memberikan keuntungan satu sama lainnya. Ahmad pun harus memiliki positioning yang bagus karena dia di saat reload manipulation dibuka, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mulai terlihat akankah ini hanya sebuah pancingan karena Fire Missile langsung dikeluarkan begitu aja. Lasi Sanity di pop up untuk bisa menyelamatkan dirinya karena sekarang udah mulai meledak. Baksianya di bagian tengah reload manipulation langsung aja dikeluarkan begitu aja. Sementara KYM langsung aja Holy Baptism menggagalkan satu pergerakan dari reload manipulation dengan begitu baiknya. Coba lihat efek dari Blazing Duet barusan begitu menyakitkan. Hanya ada sekarang Baksi yang memberanikan diri bagian belakang, tapi Eve-nya juga harus meregang nyawa satu untuk satu. Pertukaran hero dari Fight barusan terlihat. Pertukaran hero dari 1 untuk 1, tapi sementara itu lihat bagaimana warnya masih mencoba untuk dipaksakan aja oleh Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka lagi di atas awan. Pai, Sally Boy, keduanya cukup sekarat, tapi dari Bigetron mereka juga nggak mau terlalu bernafsu, mereka ingin lebih pasti lagi dalam langkah, apalagi melihat dengan adanya Lord yang 19 detik kurang lebih akan hadir dan ini udah menjadi Lord yang kedua yang bisa banget untuk langsung diamankan oleh Bigetron Alpha dan menembus inhibitor terharat milik Alter Ego Esports. Jadi akankah momentum ini bakal dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha atau justru Alter Ego? Mereka kali ini berusaha untuk langsung ngelok ke arah Bransnya dan mendapatkan lagi tempo permainannya, Pak Pulu. Lihat, ini coba lihat tuh, Aulus memang kecil badannya, tapi setelah level 12 untuk palunya, coba lihat, palunya akan siap untuk ngegebuk siapapun. The power of X-nya akan sangat sakit banget, charge-nya akan bisa mengejar siapapun ataupun menyelamatkan dirinya. Sementara Esmeralda kali ini berhasil memancingkan dengan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha untuk mengejar ke arah dirinya nih Talia. Mengejar untuk ngebait aja, tapi nampaknya dari Bigetron Alpha mereka tidak terpancing. Mereka fokus banget untuk langsung zoning ke arah Lordnya dan bahkan Pai kali ini bersama dengan Nino menunggu momentum, mencoba untuk langsung aja mencicil perlahan demi perlahan Lord di reset lagi. Dari Bigetron Alpha mereka juga masih tarik ulur aja menunggu momentum kembali. Kira-kira kapan nih salah satu orang yang terpick off aja dari Alter Ego, udah pasti Lordnya bakal menjadi komit bagi Bigetron Alpha, Pak Pulung. Yap, ini Cloud-nya harus segera dihilangkan. Mereka punya fokus yang sangat-sangat banyak loh. Di bagian depan mereka punya sosok-sosok yang sangat tebal. Mereka punya Baxia, lalu ada Aulus yang badan tebal tapi memberikan damage yang sangat menyakitkan. Belum lagi udah ada Rafaela dan ini dia itemization-nya Om Wawa. Ya udah lengkap untuk Brans dengan Radiant Armor sebagai item yang terakhir. Pun demikian sebenarnya untuk Benedetta-nya sendiri ada Radiant Armor yang dipakai. Di last itemnya kita tinggal menunggu aja Ahmad apakah akan membeli nanti Holy Crystal ataupun Divine Glaive untuk Eve-nya agar menambah efek magic damage-nya. Dan sekarang adalah momen yang tepat untuk Bigetron Alpha kalau mereka mau masuk mencoba untuk melakukan pick off karena secara mapping-nya ini tertinggal cukup jauh tadi untuk Sally Boy-nya Pak Bulung. Ya, tapi dari Brans coba masih tetap mempertahankan stack demi stacknya. Basic attack-nya ditahan terus-terusan. Coba lihat tuh dari Hour of Thievery yang dia milikin. Siapa lagi yang akan dia ambil stacknya untuk bisa langsung memberikan Blazing Duet. Karena Blazing Duet dengan stack yang penuh itu akan memberikan mimpi buruk untuk pemain dari Alter Ego. Pada bener aja udah ada satu pergerakan di mana sekarang Sally Boy yang pun langsung menjadi korban. Nino-nya udah ada Sally Boy ataupun udah ada Leo Murphy di dalamnya, tapi itu pun udah gak kuat lagi untuk menampainya. Damage yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha karena sekarang pertempuran kembali pecah. 5 lawan 3 mereka dibalikin, mereka dikejar habis
habis-habisan. Udah ada Leomur dengan Angel Level jadi korban selanjutnya. 2 player aja tersisa dari Alter Ego Esport ini, Thalia. Dan otomatis tentu saja dari Bigetron Alpha akan langsung objektif banget mengamankan Lordnya dengan adanya 3 player yang sudah langsung ditumbangkan di menit ke-20. Rest Fountain yang cukup panjang membuat Bigetron Alpha ini mengamankan Lordnya dengan cukup pede. Mereka lebih memantapkan lagi dari segi objektifnya, mereka benar-benar langsung ingin mendobrak ke arah inhibitor dalam milik Alter Ego Esport. Dan lihat bagaimana kali ini mencoba untuk dikandangin aja, dan bahkan Painya mencoba untuk memainkan dengan ada satu bola Insanity, tapi dia justru mencoba untuk dive, dipaksakan. Bahkan mid lane-nya sudah rontok tanpa adanya Lord. Sudah pecah dari Immortal-nya, bahkan reward manipulation-nya juga nggak kuat untuk menahan, dan base-nya benar-benar terbuka. Bigetron Alpha take the game 1, Pak Pulung. Wow, ini dia kekuatan dari Bigetron Alpha. Sudah kembali sepertinya apa yang mereka miliki dari awal, dari pen epic-nya. Udah terlihat bagaimana hero yang udah mereka ambil ini.